Izin share screen ya, Pak. Silakan. Nah, dari kelompok ada Arni absen 4, saya sendiri Hanifah absen 10, Nabila absen 16, Revika absen 22, dan Tiara absen 28. Kami dari 7 ingin mempresentasikan 10, yaitu tentang notes payable and accrued interest. Nah, yang pertama itu program auditnya. Di sini kita deskripsikan dulu tujuan umum auditnya. Yang pertama itu semua kewajiban yang bersifat material telah dicatat. Kemudian yang kedua, kewajiban diklasifikasikan dengan tepat berdasarkan sifat kontingensi atau langsungnya. Jadi kontingensi itu kalau yang kewajiban yang belum bersifat pasti gitu, kayak masih dalam prediksi gitu. Kewajiban diklasifikasikan dengan tepat berdasarkan status saat ini atau current atau jangka panjangnya atau long term. Kemudian syarat, ketentuan, dan batasan yang berkaitan dengan utang diungkapkan secara memadai. Jadi seperti pemberi pinjamannya, terus kemudian pokoknya, suku bunga, jaminan, dan lain. Kemudian per asersi. Asersi yang pertama itu existence or occurrence. Nah, tujuan spesifiknya di sini memastikan bahwa notes payable merupakan utang yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis perusahaan. Jadi bukan utang salah satu pemegang saham gitu. Jadi benar-benar dari kegiatan bisnis perusahaan. Kemudian prosedurnya yang pertama, mereview dan mengevaluasi otorisasi atas notes payable dan accrued interest. Jadi kan setiap perusahaan itu punya kebijakan atas notes payable-nya masing-masing gitu. Nah, jadi kita mereview dan mengevaluasi itu gitu. Kemudian yang kedua, mereview perjanjian pada kontrak notes payable. Jadi yang tadi yang tentang syarat dan ketentuan tadi itu kita review di perjanjiannya. Kita pastikan kalau misalnya itu tuh benar-benar ada kontraknya. Kemudian yang ketiga, menelusuri saldo awal notes payable pada kertas kerja periode tahun berjalan. Kemudian yang keempat, mengonfirmasi kepada kreditur atas keberadaan utang ini dan kita konfirmasi juga detail seperti yang tadi pokok, suku bunga, kemudian tanggal, jatuh tempo, dan lain-lain. Dan yang kelima, kita juga uji dokumen pendukung yang berhubungan dengan saldo notes payable. Jadi di sini bisa melakukan tracing atau vouching gitu. Itu ada completeness. Nah, tujuannya memastikan bahwa semua akun terkait notes payable dan accrued interest telah dicatat. Kemudian prosedur auditnya yang pertama itu sama seperti yang di existence or occurrence, yaitu menguji dokumen pendukung yang berhubungan dengan saldo notes payable dengan tracing atau vouching tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan konfirmasi ke bank untuk menemukan adanya kemungkinan notes payable yang tidak dicatat. Jadi memastikan nggak ada yang luput dari pencatatan gitu. Kemudian kita juga periksa dilunasi atau baru aja timbul, baru aja ada gitu notes payable-nya pada tahun berjalan. Kemudian kita juga menghitung kembali beban bunga akrual dan amortisasi lain serta memastikan beban bunga akrual dan amortisasinya itu apakah sudah di. Kemudian asersi yang ketiga ada rights and obligation. Nah, tujuannya ini memastikan bahwa notes payable dan accrued interest merupakan kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Prosedurnya yang pertama mengonfirmasi keberadaan notes payable kepada kreditur beserta detailnya. Jadi siapa pemberi pinjaman, tanggal penerbitannya, nilai penerbitannya, tanggal jatuh tempo, suku bunga, jaminan, dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua
Kita juga harus melakukan reklasifikasi atas notes payable berdasarkan status jangka pendek atau jangka panjangnya. Nah, itu masuk ke right and obligation. Jadi, berapa sih, notes payable kita di yang harus dibayar dalam periode ini gitu, obligation-nya gitu. Valuation or allocation, memastikan bahwa saldo notes payable itu mencerminkan, ini jumlah juga ya, jumlah dan alokasi jangka waktu yang tepat. Jadi, kita harus menyiapkan ringkasan saldo awal dan akhir notes payable, pembaruan kontrak, penambahan utang, pembayaran bunga, serta premium atau diskonnya. Harus benar-benar, dihitung dengan benar gitu, dengan perhitungan yang benar. Kemudian melakukan, penghitungan kembali juga atas utang, bunga, dan amortisasinya pada schedule notes payable. Dan asersi yang terakhir itu presentation and disclosure, memastikan bahwa notes payable dan accrued interest telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Itu, prosedur auditnya yang pertama meriksa apakah notes payable dan accrued interest-nya telah disajikan dengan tepat dalam laporan keuangan. Di sini, maksudnya, eee, seperti jumlahnya gitu ya, totalnya itu tepat gitu, dengan perhitungan yang tepat. Kemudian yang kedua, meriksa apakah pengungkapan notes payable dan accrued interest itu, di CLLK telah dilakukan secara memadai. Jadi, yang seperti detail-detail tadi, yang pemberi pinjaman, tanggal dan nilai penerbitan, tanggal jatuh tempo, tingkat suku bunga, jaminan itu semuanya diungkapkan di CHLK sesuai standar akuntansi keuangan. Sekian, Pak. Terima kasih. Silakan dari kelompok lain, ada yang ingin menambahkan, menanggapi atau mengurangi, silakan. Atau ada yang berbeda. Izin Pak, dari Ya, silakan. kelompok 1 kami juga menambahkan prosedur analitis, test of control sama substantif tesnya Pak. Oke, ditayangin aja Mbak Sabrina. Oh, kelompok 4 ternyata juga sudah membuat. Ya, oh itu udah Iya ada. Pak, kelompok 4 maaf baru bisa Zoom-nya. Sudah ada juga ya? Sudah Pak. Coba di ini aja ditayangin. Kalau udah. Dari kuesioner ini, di pertanyaan terakhir yang mengenai apakah pembayaran bunga direkonsiliasi dengan notes payable yang dimiliki, kan jawabannya no. Nah, karena kita tahu jawabannya no, maka dilakukan substantif test. Tolong ke bawah yang substantif test. Yang ke bawah. Jadi, dengan weakness pembayaran bunga yang tidak direkonsiliasi dengan notes payable yang dimiliki, itu kan ada potensi error, yaitu ada kesalahan pada pembayaran bunganya. Lalu, substantif tesnya dengan melakukan rekonsiliasi bunga dan pembayarannya berdasarkan dokumen terkait. Kembali ke atas nih, yang string sama test of control. Nah, string yang pertama, pihak yang menerbitkan notes dan pihak yang melakukan pencatatan itu terpisah. Test of control-nya meminta keterangan deskripsi pekerjaan pihak yang menerbitkan dan pihak yang mencatat. Yang kedua, dokumen dan catatannya memadai. Test of control-nya meminta data-data alasan kenapa menerbitkan notes payable. Misal, kas tidak mencukupi untuk membeli suatu aset dan harus ada dokumen dalam bentuk notulen rapat, risalah rapat, atau analisis keuangan lainnya. Yang ketiga, pengendalian yang mencukupi atas pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Test of control-nya memeriksa schedule notes payable yang telah
yang telah mencatat seluruh notes yang diterbitkan, siapa yang memberi pinjaman, pokok pinjaman, tanggal terbit, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga. Yang keempat, hutang wesel diotorisasi oleh Dewan Direksi atau personil manajemen tingkat tinggi. Test of control-nya memeriksa bukti otorisasi oleh Dewan Direksi pada notulen rapat Dewan Direksi. Yang kelima, wesel yang dibayar telah diberi stempel lunas. Test of control-nya meminta sampel hutang wesel yang telah dilunasi. Yang keenam, pencatatan detail dilakukan oleh personel yang berbeda dengan yang menandatangani cek atau wesel. Test of control-nya meminta keterangan deskripsi pekerjaan personel yang melakukan pencatatan dengan yang menandatangani. Dan yang terakhir, Departemen Akuntansi memeriksa bunga akrual dari hutang wesel. Test of control-nya meminta hasil pemeriksaan atau catatan atas bunga akrual dari hutang wesel dari Departemen Akuntansi. Nah, untuk prosedur analitisnya yang di bawah, yang pertama, menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Nah, ini untuk mengantisipasi kemungkinan salah saji bahwa beban bunga, artinya itu beban bunga yang jatuh tempo pada periode tersebut atau bunga yang terutang. Artinya lokasi estimasi bunga yang harus dibayar atau wesel bayar yang sudah diterbitkan tapi belum tercatat. Misal, beban bunga tersaji terlalu rendah atau tinggi, atau bunga utang belum tercatat pada nilai yang sebenarnya. Maka harus melakukan hitung ulang estimasi beban bunga rata-rata, apakah sudah tepat atau belum. Dan yang kedua, membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya. Ini lebih ke fisik wesel bayar, dengan membandingkan atau mengkomparasi beberapa banyak entitas melakukan wesel bayar atau menerbitkan wesel bayar yang beredar dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk mengetahui perusahaan ini menerbitkan wesel bayar atau tidak. Nah, kemungkinan salah sajinya adalah dengan adanya wesel bayar yang belum tercatat. Ada wesel bayar yang sudah terbit tapi tidak tercatat, jadi not payable-nya kan jadi understatement. Itu kemungkinan salah sajinya. Dan yang terakhir, prosedur analitisnya adalah membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya. Atau kita bandingkan antara wesel bayar, beban bunga, dan beban terutang untuk mendeteksi salah saji beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayar sebelumnya. Misalnya, wesel bayar tidak ada penambahan atau tidak ada penerbitan dari periode sebelumnya. Nah, logikanya kan beban bunga atau bunga terutangnya turun, atau sebaliknya jika ada penerbitan wesel bayar yang baru, maka harusnya beban bunga atau bunga terutangnya naik dibandingkan periode sebelumnya. Nah, misal ditemukan setelah dibandingkan tadi nilai saldo wesel bayar, beban bunga dan bunga akrualnya sekarang dibandingkan periode sebelumnya itu naik, tapi setelah meminta keterangan ke bagian keuangan ternyata tidak ada penerbitan wesel baru, berarti kemungkinan ada kesalahan, salah saji atau overstatement. Sekian. Ya. Terima kasih, Mbak Nabila ya. Iya, Pak. Oke, jadi tadi yang ditanya Mbak Sabrina udah ini ya. Ada yang beda lagi, Mbak Sabrina? Ada yang bertambahkan lagi? Atau berbeda? Dari kelompok 1, prosedur analitisnya kami juga mencantumkan perhitungannya, Pak. Oh iya. Nah, tayangin aja deh ya. Biar kita semua ini lihat. Iya, izin stop share screen ya, Pak. Sudah terlihat, Pak? Belum kelihatan ya? Ambulans, Mbak.
Belum. Atau teman-teman udah terlihat belum nih? Kayaknya belum ya? Belum ya? Saya sih belum. Belum, Saya Pak. juga belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Sebentar, Pak. Sudah belum, Pak? Sudah. Untuk prosedur analitis, yang pertama, interest expense pada balance per audit 31 Desember 2002 nilai 27.500, sedangkan balance per 31 Desember 2003 21.146. Bisa kita lihat kalau dari tahun 2002 ke 2003 ini mengalami penurunan senilai 6.354 atau perubahan persentasenya berkurang 23,11%. Sedangkan untuk akun liabilities, accrued interest-nya sebelumnya 10.625, di akhir tahun 2003 menjadi 15.833. Ada peningkatan sekitar 5.208 atau meningkat 49,02%. Sedangkan pada tahun 2002 itu bernilai 125.000, sedangkan di tahun 2003 itu sudah dilunasi sehingga terjadi penurunan 100%. Untuk notes payable long term-nya di tahun 2002 belum ada, sedangkan untuk di tahun 2003 sudah menerbitkan senilai 475.000 atau meningkat senilai 100%. Kami telah melakukan prosedur analitis terutama pada akun interest expense dan accrued interest. Yang pertama interest expense, terdapat penurunan saldo interest expense sebesar 23,11%. Perubahan tersebut berkaitan dengan pembayaran pokok utang dan interest notes payable short term dari Bank City National pada voucher 438 di tanggal 30 April 2003. Meskipun demikian, pada tahun 2003 terdapat penerbitan notes payable long term di Midwestern dengan bunga 10% setiap tahunnya. Selain itu, terdapat kontrak leasing dengan bunga 11% pada tanggal 1 Juli 2003. Informasi ini bisa diketahui dari schedule F6 pada sebelum TS. Hal ini tentunya dapat meningkatkan saldo interest expense, sehingga akun ini perlu dilakukan penghitungan kembali. Yang kedua, akun accrued interest. Jadi terdapat peningkatan saldo accrued interest sebesar 49,02%. Perubahan tersebut berkaitan dengan penerbitan notes payable long term dengan bunga 10% di tanggal 31 Agustus 2003. Selain itu juga ada kontrak leasing di tanggal 1 Juli 2003. Lalu ada pembayaran pokok utang dan interest notes payable short term pada tanggal 30 April 2003. Sehingga akun ini juga perlu dilakukan penghitungan kembali. Seperti itu, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Ada lagi? Sudah, Pak.
Oke, udah ya Mbak dari kelompok 1 ya? Sudah, Pak. Oke, dari kelompok lain ada lagi yang mau menambahkan? Makasih dari kelompok 1 analisis ininya, prosedur analitisnya. Dari kelompok lain? Ada lagi yang ditambahkan? Nggak ada? Oke, balik lagi kelompok berapa ya? Presentasi kelompok 4 ya? Coba di ini lagi, presentasinya tadi, kelompok 4. Ditayangkan lagi. Tadi siapa tuh, Mbak Hanifah ya? Iya Pak, izin share screen ya Pak. Ya, share screen aja ya. Yang bagian apa Pak? Program. Yang program auditnya aja, audit programnya aja. Nah, ini. Ini aja sih pertanyaan saya. Ini kan udah existence ya. Existence itu kan memastikan kegiatan bisnis ya. Notes payable-nya kan diterbitkan sama Midwestern ya. Itu ada agunannya atau tidak? Coba dibaca lagi ininya. Yang kelompok siapa aja? Hanifah, Nabila. Yang nomor 4, Mbak Ami. Ami ya? Arni, Pak. Oh, Arni. Ada ya? Coba dibaca. Yang jaminan ya, Pak? Iya. Iya, Pak. Yang diterbitin 31 Agustus itu ada jaminan berupa mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan ya. Nah, di audit programnya sudah ada belum terkait pengujiannya agunan tersebut? Di program auditnya tentang jaminan, saya baru nulis ini Pak, yang keberadaan kepada kreditur, mengonfirmasi kepada kreditur itu. Jaminan itu ada di kreditur apa debitur? Ke kreditur berarti kami tester nih ya, konfirmasi ya. Ya. Terus terkait barangnya sendiri ada di Medpester atau di Apple Blossom? Apple Blossom, Pak. Jadi gimana pengujiannya? Sudah ada belum situ? Belum Pak di sini. Maksudnya di program audit yang saya. Iya, jadi masih ingat kan dulu waktu belajar Errands ya, ada beberapa isu yang terkait dengan notes payable ya. Salah satunya kan terkait notes payable itu kita pastikan dia secure atau unsecure, pakai jaminan atau pakai agunan atau tidak. Ya, kalau dia pakai jaminan, kita harus melakukan pengujian. Barangnya ada apa enggak gitu kan? Ya. Terus yang kedua, setelah secara pengujian substansinya juga terkait dengan penyajiannya. Penyajiannya udah ada belum? Di apa? Presentation coba di bawah. Disclosure terkait agunan nggak? Belum di ini secara spesifik tentang. Jadi yang penting itu terkait agunan itu di dua hal. Yang pertama itu kan keberadaannya ya. Agunannya ada atau tidak gitu. Kenapa harus dicek agunan? Karena ada risiko apa? Ada ini nggak kelompok 4?
Risikonya apa kira-kira? Izin menjawab, Pak. Mungkin Silakan, bebas ya. Mungkin salah satu ininya jaminannya udah nggak ada, Pak. Ya, tidak ada. Satu. Yang berikutnya apa lagi, Mbak? Resikonya? Silakan, bebas saja. Ada yang mau komentar? Ini saya mengaitkan Apple Blossom juga dengan di dunia nyata ya, biar teman-teman juga paham resiko-resikonya. Kenapa gitu? Jadi gini nih, kenapa sih notes payable itu kok di Errands termasuk yang paling banyak dibahas ya, di Apple Blossom juga sampai tersendiri. Ada lagi yang lain resikonya? Mungkin jaminannya itu bukan sepenuhnya milik perusahaan. Nah, iya, oke. Nomor 2. Tuh. Ada lagi yang lain? 3 aja dulu deh. Saya perlu banyak-banyak dulu. Bener tuh, bagus tuh. Ya. Bisa jadi, ini banyak terjadi loh. Agunannya ternyata milik pemegang saham atau pemegang sahamnya gitu, bukan milik perusahaannya. Terus nomor 3, ada satu aja, tambah satu lagi deh. Yang paling sering terjadi nih. Agunannya, ada yang mau komentar? Nggak ada benar salah kalau saya sih. Yang penting komen aja. Sama-sama mikir kita. Berlatih berpikir. Apalagi resikonya? Izin menjawab lagi, Pak. Ya, silakan, Mas Veron. Mungkin barang yang dijaminkan tersebut lebih dari di satu notes payable gitu, Pak. Itu paling bagus itu. Itu sebenarnya nomor 1 ini nih. Agunannya itu dipergunakan untuk sebagai agunan pinjaman yang lain. Ya. Karena nanti pengaruh di penyajian kan. Di penyajian kan kelihatan tuh. Makanya banyak perusahaan ya, kalau yang go public wajib ya. Kalau yang go public itu dia biasanya tidak mencantumkan tuh. Ya, pinjaman ini agunannya apa sih? Ya, karena ketahuan nanti ya. Dan itu berpengaruh ke penyajian, ke kontraknya sendiri segala macam ya. Dan itu bisa berpengaruh juga tuh, karena nggak, berarti udah ada apa di situ? Pelanggaran standar jelas ya. Bisa jadi ada fraud segala macam ya. Oke, makasih Mas Veron nih. Mas Veron yang ini nih. 2 dari Mas Veron ya. Jadi itu resikonya tadi ya. Agunannya tidak ada, ya agunannya juga punya orang lain. Ya, bicara agunannya ya. Sebenarnya yang paling fatal, yang paling sering terjadi adalah agunan itu diagunkan beberapa kali, dan ini yang banyak terjadi. Ya. Kok bisa gitu? Ya bisa, gampang. Apalagi kalau tanah bangunan itu kan pegangannya sertifikat ya. Jadi sertifikat itu ada, mungkin pernah dengar istilah ROYA, diagunkan. Jadi sertifikat itu cuma bisa sekali diagunkan. Jadi harus main dengan banyak. Tapi kalau mesin ada suratnya nggak? Halo. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Mesin tuh gampang kan? Dia ambil pinjaman di sini, Pak, gue mesin. Sana mesin lagi. Ya. Jadi itu kenapa di notes payable itu penting kita ya untuk melakukan pengujian terhadap agunan. Sebenarnya sama kayak waktu hari apa ya, kita bahas pertemuan pertama setelah UTS kita bahas mengenai asuransi ya. Masih ingat kan ya? Saya bilang asuransi itu pasti terkait dengan aset atau orang, ya. Jadi, nah ini juga relevan nih, makanya kalau saya pernah cerita waktu itu, mungkin kalau kita melakukan pengujian aset tetap, itu nggak cuma aset tetapnya itu biasanya, tapi juga akun-akun terkait, misalnya asuransinya, apakah dia sebagai agunan atau tidak. Mungkin masih ingat ya, saya sampaikan waktu itu ya, sebagai agunan atau tidak. Nah itu pengujiannya mungkin karena di sini bagi-bagi ya, tapi dalam kenyataan di lapangan kita biasa sekaligus tuh. Begitu aset tetap kita lihat ya, kita cek juga ini jadi agunan atau tidak gitu. Nanti kalau ada agunan kita cek notes payable-nya ya, asuransinya. Barang yang jadi agunan sudah pasti akan diasuransi sepanjang masa kreditnya tuh, itu pasti tuh ya. Coba tanya orang tua kalian atau misalnya kalau teman-teman ada yang ngambil cicilan motor gitu ya, cicilan kendaraan, itu pasti diasuransikan dalam periode kita mencicil.
Dan itu masuk di biaya yang harus kita bayar di awal, termasuk apa? Di down payment-nya, uang muka itu termasuk asuransi selama masa kredit kita. Ya. Jadi itu wajib itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau pengujian kayak gini nih tadi ya, ini memang kita melihat per akun ya, per item ya. Jadi tapi tadi kaitannya ke sana. Ya. Itu ya, nanti teman-teman juga yang lain juga itu ya, tolong diperhatikan, coba baca di Erasmus terkait apa namanya, agunan itu jadi satu faktor yang cukup penting ya terkait apa namanya notes payable ini ya. Kalau dia ada agunannya, kalau nggak ada agunannya justru lebih hati-hati lagi tuh ya. Kalau nggak ada agunannya harus lebih hati-hati. Nanti saya akan cerita ini ya. Oke, ada ini lagi? Yang ditanyakan terkait audit programnya? Oh iya, prosedur analitis nih, saya ingin ini nih, ya, cara ininya. Ada yang ini nggak punya file laporan keuangannya, apa namanya, Apple Blossom yang dulu pernah kita bahas di pertemuan kedua ya kalau salah, di awal sekali sebelum UTS. Kelompok 4 punya file nggak? Laporan keuangannya. Coba ditayangin aja. Yang 2002-2003 itu ya Pak kalau nggak salah? Ya, yang komparasi. Sebentar. Yang neracanya aja. Biar sekaligus kita ini deh berlatih lagi deh, saya ini lagi. Biar kita ketika buat prosedur itu lebih tajam. Dibesarkan aja. Mbak, siapa nih? Mbak Hanifa ya? Dibesarkan yang neracanya, coba neracanya. Nah, kita masuk ke itu, notes payable-nya. Ya. Di sini kan terlihat ya, pertama itu terkait notes payable yang short term-nya hilang ya, lunas. Ada penambahan di long term-nya ya. Notes payable long term-nya 475 ya. Ini menarik nih kalau kita baca tadi kan dia agunannya apa? Kelompok 4? Mesin ya. Nah, coba dilihat mesin. Mesin itu nambah kan ya? Dari 540 ke 1 juta sekian lah. Selisihnya berapa tuh? $465.200 Pak. Sama 475 selisihnya? Jauh apa enggak? Kira-kira dari angka itu, ya dari angka itu apa yang bisa kita ini kan? Kita bisa jelaskan. Silakan, ada yang mau komen? Any komen? Ya kelompok 4 deh, semua kelompok deh, silakan. Kira-kira tuh apa maknanya?
Nggak ada yang mau komen? Jadi kan notes payable-nya bertambah $475.000, ya kan? Mesinnya bertambah $465.000. Pinjaman tersebut dipergunakan untuk halo? Nggak ada yang mau komen? Pinjaman tersebut, ya ini kan namanya personalitis ya, dari hasil personalitis analitis, ya. Pinjaman tersebut dipergunakan untuk membeli mesin kan? Konsekuensi pengujiannya itu apa? Kelompok 4, mau komentar? Jadi kan si Apple Blossom ya ngambil pinjaman lah, notes payable 475 itu dipergunakan untuk beli mesin, ya kan? Sama aja gini, misalnya siapa nih? Mas Andreas ya ngambil pinjaman untuk beli mobil gitu ya kan? Kira-kira pengujiannya apa tuh yang paling dipentingkan di sini? Yang tadi saya jelasin sebenarnya, agunannya kan, ketika Mas Andreas jam beli mobil ya, motor aja Mas Andreas ya. Misalnya beli motor, agunannya kan motornya kan, sering nonton berita kan, kalau misalnya si debitur yang nggak nyicil motor, atau di tengah jalan diberhentiin sama debt collector ya, motornya diambil. Karena itu agunannya, walaupun cara ngambilnya ngawur tuh kan, debt collector, karena debt collector preman semua, dia nggak mikir formal dia, langsung berhenti tengah jalan, diambil aja motornya kan, kayak gitu kan. Banyak kan sering nonton berita kayak gitu kan, ya itu yang terjadi kan. Karena apa? Agunannya itu ya motor itu. Ya, artinya apa? Motor itu terkait dengan pinjaman yang diambil. Nah, sekarang dari sini kan ini personalitis ya di awal ya. Wah, ini sepertinya dari yang kita pastikan lagi nanti notes payable ini yang diterbitkan ya, kemudian menjadi pinjaman ini dipergunakan untuk beli mesin. Mesinnya jadi agunan. Ya kan? Di suratnya Midwestern ya kan? Artinya apa? Penambahan mesin itu keseluruhannya merupakan agunan. Jadi panjang tuh, ya. Nah, seperti ini sebenarnya pengujiannya tidak bisa kalau di lapangan ya, di realnya dunia nyata itu nggak bisa cuma ngecek notes payable-nya. Itu juga kita termasuk mengecek aset fix asetnya juga kan, dia kan masih jadi fix aset nih mesinnya. Nah, seperti itu. Tapi dalam konteks notes payable terkait dengan konteks agunannya, ya. Ini yang perlu dilihat. Jadi satu-satu paket nih sebenarnya nih, ya. Nanti ada lagi asuransinya, ya kan. Nanti terkait penyusutannya, segala macam, itu semua satu paket sebenarnya. Itu yang harus diperhatikan ketika kita melihat notes payable, ya kalau gampangnya gini lah. Misalnya tadi Mas Andreas beli motor, ya kan. Motornya tuh yang kita perhatikan kan nggak aja asuransi kita lihat motornya ada apa enggak motornya gitu ya kan, atau jangan-jangan motornya diagunkan lagi ke pihak lain gitu kan. Sekarang kan banyak ya gadai STNK ya kan, pinjaman dengan ini ya, atau udah dapet ini STNK-nya nggak ada kan, motornya digadain gitu. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi itu resiko-resiko. Jadi kita analisis ini seperti itu cara analisisnya, lebih dalam lagi ya kita melihatnya. Nggak sekedar kalau sekedar komparasi angka-angka itu di awal ya, misalnya oh ini notes payable muncul, oh itu berarti ya di awal yang pertemuan kita yang kedua dulu itu baru di situ tuh kita bicara ya, untuk jadi atensi kita ketika nyusun perencanaan awal gitu ya kan. Tapi kalau udah di dalam kayak gini kita harus melihat lebih dalam lagi
prosedur analitisnya. Kira-kira paham kan ya, teman-teman? Ada yang masih ini nggak? Cara menganalisis lebih dalamnya. Bahkan di sini kalau mau dilihat tuh gini, insurance expense naik apa enggak nih? Gitu. Karena seharusnya biasanya kalau ada agunan, kalau ada pembelian aset tetap yang langsung menjadi agunan, itu sudah pasti diasuransikan. Ya. Kenaikannya signifikan atau tidak? Nah itu analisis yang lebih dalam terkait dengan prosedur analitis. Kira-kira paham ya, teman-teman? Ada yang masih ini? Analisis yang lebih dalamnya gitu, seperti itu. Atau masih bingung? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada lagi yang lain nanti lebih rumit lagi ntar deh. Ini dulu deh, yang sederhana dulu ya. Jadi saya selalu kalau ini pinjaman larinya kemana uangnya? Ya kan namanya arus uang ya. Makanya nanti coba dibalik lagi ke program auditnya deh. Kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Siapa nih Mbak Hanifah ya? Tolong dibalik ke program auditnya. Yang atas tadi ya, yang program audit. Saya mulai Ini kan kita udah berapa kali pertemuan ya. Saya mulai menaikkan cara analisisnya supaya teman-teman juga agak lebih lebih paham gitu. Kalau kita menganalisis itu bukan sekedar komparasi aja, tapi hubungan antar akun segala macam ya. Oke, ini tadi itu ada konfirmasi ke bank ya. Ada nggak tadi konfirmasi ke bank seingat saya? Nomor berapa tuh? 7. Nomor 7. Notes payable-nya itu siapa? Kepada siapa? Maksudnya kepada siapa, Pak? Si Apple Blossom ya, minjem uang siapa? Maksudnya Apple Blossom mengkonfirmasi ke bank apakah ada notes payable yang nggak dicatat gitu, yang tidak dicatat oleh. Maksud saya gini, kalau yang mencatat notes payable itu siapa? Ini yang kasus kita deh, yang kasus kita ini kan notes payable ini terbitkan yang terkait siapa? Midwestern Life Insurance kan? Halo. Itu bank atau perusahaan asuransi? Gimana kelompok 4? Perusahaan asuransi, Pak. Iya, jadi konfirmasinya atau udah konfirmasi kepada kreditur kan ya? Sudah ada ya? Nah, kira-kira kalau konfirmasi ke bank, itu terkait notes payable-nya atau terkait apa? Terkait penerimaan kas. Nah, itu bagus Mbak Arni. Pencairan pinjamannya, ya, penerimaan uangnya. Karena kan nanti dari Midwestern itu uang itu pasti lari ke rekening di banknya Apple Blossom. Ya, tapi notes payable-nya apakah dicatat oleh bank? Belum tentu. Karena notes payable-nya terkait dengan Midwestern. Ya. Kecuali mungkin ketika transfer ada beritanya ya, sama kayak misalnya Mbak Arni kirim uang ke Mbak Hanifah gitu ya kan. Kalau cuma kirim uang aja nggak ada beritanya kan nggak tahu juga kita apa nih, apa. Tapi kalau dikirim ada beritanya misalnya ya,
itu baru kelihatan gitu. Itu ya. Itu jadi konfirmasi ke bank lebih kepada tadi penerimaannya, penerimaan uangnya. Nah, dari penerimaan uang itu sebenarnya ini lebih pas nanti kalau kita melakukan pengujian di ini apa namanya rekening bank, penerimaan kas. Ya, di penerimaan kas itu nanti itu kalau saya selalu memilah-milah tuh penerimaan karena penjualan, karena aktivitas operasi, ya kan teman-teman pernah ini kan buat statement of cash flow ya, laporan arus uang, ya walaupun bisa metode direct atau indirect nggak apa-apa lah ya. Dari situ kan kelihatan tuh nanti tuh. Saya itu kalau prosedur analitis awal itu selalu dari laporan keuangan ya, neraca, laba rugi. Saya akan minta juga laporan ini apa statement of cash flow-nya ya. Kita tahu tuh nanti harus uang dari operasional perusahaan dari penjualan berapa, dari misalnya dari penerimaan pinjaman berapa, ya kan? Karena terima uang kan cuma dari situ aja yang paling besar. Dari aktivitas operasional ya dari penjualan atau aktivitas ininya penjualan dan lain-lain. Ya, kemudian dari aktivitas hutang dan modal. Aktivitas hutang itu ya tadi penerimaan pinjaman. Terus modal apa? Tambahan setoran modal. Itu aja tuh yang 3 besar yang itu akan kita bahas masalah pekan depan ya. Saya lupa juga pekan depan atau pekan depannya lagi tuh. Ya. Gitu. Atau mungkin dari kelompok 4 ada maksud tertentu terkait ini dicantumkan kayak gini. Monggo. Atau saya mungkin salah nangkap kali. Iya Pak, betul seperti Bapak jelaskan tadi. Oh gitu ya. Kecuali gini, kalau konfirmasi ke bank itu pinjaman yang diberikan oleh bank baru relevan. Ya, misalnya banknya memberikan kredit modal kerja ya, atau kredit kepemilikan KPR, kepemilikan rumah atau bangunan gitu ya. Itu bisa kita konfirmasi ke bank. Tapi ini yang terlibat kan Midwestern ya, bukan bank, perusahaan lain di luar perbankan. Dan itu sebenarnya dikonfirmasi kan, ada konfirmasi ke kreditur ya. Tadi nomor berapa ya? Konfirmasi kepada kreditur. Oh, nomor 10 ya. Nomor 10 Pak. Ya, itu udah di situ. Oke. Dari kelompok lain ada tambahan? Dari saya itu aja sih mungkin ya, nanti kalau saya bahas satu persatu. Ini apa-apa lah ya. Saya yang penting-penting aja yang saya ini ya. Apa namanya? Sebenarnya udah komplit sih rekalkulasi terkait utang, bunga, amortisasi ya. Cuma yang kurang ini terkait agunannya aja kurang dalam pengujiannya ya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ini kalau nggak ada tanggapan, kita lanjut ke tugas keduanya ya, schedule ya. Makasih ya kelompok 4, Mbak Hanifah, Mbak Agni. Siapa lagi tadi? Terima kasih Pak. Kelas yang belum kelompok berapa tadi, Mas Andreas? Ini mati semua videonya. Kuotanya masih ada kan ya? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 ya? Oke, silakan kelompok 1. Izin share screen, Pak. Silakan. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Nah, jadi kami dari kelompok 1, perkenalkan, nama saya Dinda Firdan Nabila, absen 7. Lalu ada Amira Latifa, Ivanda Raihan Subagiono, Najmi Ardianisa, dan Sabrina Ainun Nasri. Nah, terus bentar, ganti ini dulu.
Di sini saya akan presentasikan terkait dengan schedule I2 yaitu tentang konfirmasi dan notation dari notes payable. Nah, pada halaman ini ada Mr. Parker atau konfirmasi bahwa perusahaannya itu punya note tertanggal 31 Agustus 2003. Besarnya sejumlah $475 jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010. Bunganya 10% yang dibayarkan setiap tanggal 31 Agustus setiap tahunnya. Nah, note ini jaminannya ada plant machinery sama equipment yang tertanggal 31 Agustus 2003. Nah, yang pertama ini ada catatan terkait dengan notes payable long term, yaitu tidak ada saldo awal yang tercatat pada notes payable long term perusahaan pada Big City National Bank maupun Midwestern. Berdasarkan surat konfirmasi di atas, pada tanggal 31 Desember 2003, perusahaan memiliki notes payable yang belum dilunasi senilai $475.000 tertanggal 31 Agustus 2003. Notes payable ini jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan bunga 10% yang dibayarkan setiap 31 Agustus setiap tahunnya. Nah, ini trial balance-nya yang ada di halaman 261. Bisa dilihat di sini bahwa per 31 Agustus 2003 ini ada notes payable short term sebesar $125.000 dan notes payable long term sebesar $475.000. Lalu yang kedua, dalam catatan awal tahun 2003 yang dapat dilihat pada bagian kertas kerja tahun lalu tertera saldo notes payable short term di Bank Big City National sebesar $125.000 yang ini, yang merupakan saldo notes payable yang akan jatuh tempo di tanggal 30 April 2003. Notes payable tersebut telah dibayarkan di tanggal tersebut dibuktikan dengan adanya cash disbursement di voucher 438 mencakup pembayaran pokok utang dan interest. Nah, ini tuh terdapat di halaman 234. Ini for the 125.000 note ini udah dilunasi sebesar 140.938 untuk prinsipal dan interestnya pada tanggal 30 April 2003. Sedangkan untuk notes payable yang berasal dari Midwestern Mutual Life Insurance Company merupakan notes payable yang bukan jatuh tempo dalam waktu kurun 1 tahun sehingga tidak masuk dalam kategori short term. Lalu ini terkait dengan accrued interest-nya. Saldo awal diperoleh dari trial balance yang tadi yang ada di halaman 261 yaitu sebesar $10.625. Kemudian untuk penambahan pada saldo akun interest itu berasal dari yang pertama notes payable long term yang tadi itu bunganya kan sebesar 110%. Terus tuh jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010. Sehingga ada penambahan saldo accrued interest sebesar 15.833. Itu ini perhitungannya 475.000 dikali bunganya 10% dikali 4/12. Itu karena dia kan tertanggal dari 31 Agustus dan sekarang bulan Desember. Lalu notes payable short term dengan Big City National Bank tertanggal 30 April 2002 dengan nilai $125.000. Interest rate sebesar 12,75% dan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2003. Ini ada catatannya pada halaman 277, sehingga ada penambahan saldo accrued interest sebesar 5.313. Nah, ini karena prinsipalnya sebesar 125.000 dan interestnya sebesar 12,75% dan 4/12 itu karena tertanggal pada 31 Agustus. Nah, yang ketiga ada kontrak leasing dengan fixed leasing yang tertanggal pada 1 Juli 2003 dengan nilai $74.800 dan interest rate sebesar 11% sehingga ada penambahan saldo accrued interest sebesar 4.313.
$114. Ini berasal dari schedule kalau nggak salah F6, yaitu terkait dengan PPE yang sudah kita kerjakan pada periode sebelum UTS kemarin. Selain itu, pada tanggal 30 April 2003 terdapat pembayaran notes payable short term sebesar $140.938 dengan voucher 438 yang tadi ada di halaman 234. Pembayaran tersebut mengurangi saldo akun notes payable short term sebesar $125.000 dan accrued interest sebesar $15.978 sehingga saldo per audit pada tanggal 31 Desember 2003 pada akun interest yaitu sebesar $19.947. Nah, yang selanjutnya ada akun interest expense. Saldo interest expense ini terdapat penambahan yang berasal dari yang pertama notes payable long term dengan Midwestern Mutual yang tertanggal pada 31 Agustus 2003 dengan nilai prinsipal $475.000, interest rate-nya sebesar 10% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010 sehingga ada penambahan saldo interest expense sebesar 15.833. Ini sama dengan yang tadi. Terus yang kedua ada notes payable short term dengan Big City National Bank tertanggal pada 30 April 2003 dengan nilai $125.000 dengan bunga 12,75% dan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2003 sehingga ada penambahan saldo interest expense sebesar $5.313. Lalu selanjutnya ada kontrak leasing dengan Fixer Leasing Corporation tertanggal pada 1 Juli 2003 dengan nilai $74.800 dan bunga sebesar 11% sehingga ada penambahan saldo interest expense sebesar $4.114. Lalu selanjutnya tambahan pada saldo interest expense sehingga tiga tambahan tadi menjadikan saldo per audit pada tanggal 31 Desember 2003 menjadi $25.260. Sedangkan saldo per booknya 21.146. Perbedaan antara saldo per audit dan saldo per book sebesar 4.114 ini akan diajukan adjustment 12 interest expense di debit sebesar $4.114. Lalu yang selanjutnya dilanjutkan oleh Ivan pada schedule I1. Tes selanjutnya untuk schedule I1 apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh ya. Jadi yang pertama di sini untuk perhitungannya, ini untuk notes payable and interest. Perhitungannya kurang lebih sama dengan yang di schedule I2 tadi. Yang pertama untuk notes payable long term dari Midwestern Mutual. Di sini saldo awalnya tidak ada, kosong. Dan ada penambahan sebesar 475.000 pada periode berjalan, seperti pada balance di sini. Tidak ada pembayaran atau reklasifikasi, sehingga saldo sudah dinyatakan dengan benar. Yang kedua untuk notes payable short term pada Big City National Bank. Yang pertama untuk beginning balance pada awal 2003 ada sebesar 125.000 sesuai pada trial balance. Di sini terdapat payment pelunasan pada 30 April 2003 yang sudah sesuai dengan konfirmasi untuk short term yang dari Big City yang ini. Sudah dilunasi dengan pembayaran, ada pembayaran lebih untuk bunga. Dan yang tadi untuk yang long term sudah ada konfirmasi juga untuk saldonya sebesar $475.000. Selanjutnya untuk accrued interest. Di sini beginning balance pada awal tahun ada $10.625 dengan penambahannya untuk bunga dari short term dan long term notes. Untuk yang short term
Di sini ada bunga dari 1 Januari hingga 30 April untuk yang short term notes payable dari Big City National Bank. Seperti perhitungan dari I2 tadi, tingkat bunganya ditemukan sebesar 12,75% dari selisih pembayaran bunga per jumlah notes. Sehingga dikali 4/12 ditemukan 5.313. Yang kedua untuk long term notes payable, ada bunga dari 31 Agustus hingga 31 Desember dari 475.000 besar notes dikali tingkat bunga 10%, ditemukan 15.833. Dan yang ketiga untuk accrued interest ada dari equipment lease yang ada dari schedule F6. Hitungannya seperti demikian. Sehingga dijumlahkan ditemukan balance per auditnya seharusnya sebesar 19.947. Sedangkan untuk per book baru dinyatakan sebesar 15.833 yang di sini. Sehingga diperlukan adjustment sebesar 4.114. Setelah itu untuk yang interest expense seperti yang tadi di atas sama karena dua ini berkaitan untuk yang short term dan untuk yang long term. Dan yang terakhir untuk equipment lease. Di sini juga sama perlu penyesuaian sebesar 4.114. Untuk accrued interest di sini belum mencerminkan adanya accrued interest untuk equipment lease. Equipment lease tadi sudah dijelaskan pada schedule I2 untuk konfirmasinya. Dan yang interest expense juga sama. Sehingga untuk penyesuaiannya, kami menyarankan jurnal penyesuaian sebagai tersebut, yaitu interest expense sebesar 4.114 pada debit terhadap accrued interest pada sebesar 4.114 pada kredit. Mungkin cukup sekian untuk schedule I1. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk schedule I. Oke, makasih. Lagi? Masih ada lagi, Pak. Schedule I. Oh ya, schedule I ya, betul. Akan disampaikan oleh Amira. Baiklah, pada schedule I atau top schedule ini merupakan schedule yang merangkum dari ringkasan schedule-schedule yang sudah dijelaskan sebelumnya. Isinya pun lebih kurang sama seperti yang teman-teman sudah jelaskan sebelumnya. Akun-akunnya accrued interest, notes payable short term, notes payable long term, dan interest expense. Untuk saldo per audit 2002 dan per book 2003-nya sudah dijelaskan juga tadi sebelumnya oleh Sabrina pada prosedur analitis. Untuk saldo per audit accrued interest pada 2002 itu sebesar 10.625 dan per book 2003-nya 15.833. Untuk saldo notes payable short term pada per audit 2002-nya 125.000 dan per book 2003-nya tidak ada. Notes payable long term per audit 2002-nya tidak ada, per book 2003-nya 475.000. Dan interest expense per audit 2002-nya 27.500 dan per book 2003-nya ini 21.146. Untuk adjustment ini juga sudah dijelaskan oleh Bella dan Ivan pada schedule I1 dan I2 tadi, bahwa ditemukan kesalahan dalam penyajian accrued interest dan interest expense atas list obligation. Jadi di jurnal itu interest expense terhadap accrued interest sebesar 4.114. Reclassification-nya tidak ada dan saldo per audit 2003-nya 19.947.
Untuk accrued interest, notes payable short term-nya tidak ada, notes payable long term-nya per audit 2003 475.000, dan interest expense per audit 2003-nya 25.260. Berdasarkan studi internal kontrol pada program audit dan hasil audit terkait dengan notes payable dan accrued interest pada schedule-schedule yang sudah dilakukan sebelumnya, maka kelompok kami menarik kesimpulan bahwa penyajian akun notes payable dan accrued interest pada IPA Blossom ini sudah sesuai dengan PSAK yang terkait. Terima kasih, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke, makasih Mbak Dinda dan apa lagi Mbak Mira ya. Dan teman-teman kelompok 1 untuk presentasinya. Ada ini? Ada yang berbeda? Kalau ini udah penyajian ya. Dari kelompok lain ada yang berbeda angka-angkanya? Izin, Pak. Ya. Untuk kelompok 4 di schedule I1 itu ada yang berbeda di bagian accrued interest-nya. Oh, silakan. Boleh izin share screen, Pak? Ya, silakan. Ini untuk payment-nya ke Big City National itu kami hanya membayar senilai 10.625 sesuai accrued interest beginning balance-nya 10.625. Karena kan konsep accrued interest itu sama kayak interest payable. Jadi dibayar sesuai interest payable-nya. Jadi untuk bunga dari 1 Januari sampai 30 April yang dilunasin untuk si Big City National ini kami hanya mengakuinya sebagai interest expense aja. Letak perbedaannya di sini sih, Pak. Dari kelompok 1 gimana? Silakan. Pendapatnya. Ya berbeda ya kok dari kelompok 1 tadi payment-nya sebesar selisihnya. Gimana kelompok 1? Bedanya tadi siapa menjawab? Mas Ivan ya? Iya, boleh izin share screen? Ya, silakan. Ya, tadi di sini perbedaannya itu ya, kalau yang disajikan sebesar 10.625. Mungkin berbeda di penampilannya aja sih. Ini kan kalau kami payment-nya sebesar selisihnya, tapi tetap ada dari perhitungannya di atasnya 5.313, jadi selisihnya tetap 10.625. Totalnya 2 ini. Jadi tetap balance per auditnya sama, tapi penyajiannya beda tadi ya. Ya, masalah penyajian aja ya. Iya. Mungkin ada kelompok lain yang ingin berpendapat?
Sebentar ya, saya ada perlu sebentar. Masalah penyajian, tapi sebenarnya benar juga tadi kelompok berapa? Ya, yang akrut ya akrut aja gitu ya. Kalau yang terkait pemisahannya. Tapi kalau saya sih yang penting kan apa namanya hasil akhirnya itu aja ya. Sharing nggak beda jauh. Oke, ada lagi dari kelompok lain terkait ini? Ada? Sama semua ya hasilnya ya? Cuma tadi masalah perbedaan penyajian. Oke, saya ini aja deh sedikit mereview ya terkait dengan ini ya. Sebenarnya audit. Memang kalau di Apple Blossom ini videonya pada mati semua. Di Apple Blossom ini kan kita memang memilah-milah per ini ya, per akun, per ini ya, yang relevan ya. Misalnya sekarang Notes Payable ya. Nah, kemarin kita bahas mengenai payroll ya, walaupun hanya yang crude-nya aja. Kemudian juga ada beban dibayar di muka sebelumnya. Jadi memang dibagi-bagi ya, dipecah-pecah sesuai dengan ininya. Tapi dalam prakteknya seperti tadi saya sampaikan, kita tuh melihat tidak satu persatu kayak gini ya. Misalnya tadi saya ambil contoh terkait fixed asset ya. Fixed asset itu ternyata terkait agunan juga ada ya kan. Terus terkait dengan asuransi dan terkait dengan penggunaan dari pinjaman ya kan. Tadi kan notes payable-nya itu cair $475.000 ya kan, kemudian dibelikan mesin. Di mana mesin itu jadi agunannya juga ya, jadi agunan atas pinjaman tersebut ya. Jadi sebenarnya ketika kita melihat di praktek nyatanya gitu ya, kalau kita melihat, saya itu pernah menyampaikan kali ya, waktu kalau saya meriksa fixed asset itu banyak yang saya lihat sekaligus ya. Kita lihat apakah terkait asuransinya, terkait biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kan di biaya ya, nanti di siklus akuisisi dan biaya itu kita masuk ke situ ya. Kemudian terkait dengan asuransinya ya, kemarin saya sudah sampaikan panjang lebar terkait asuransi ya, risiko-risikonya. Kemudian juga terkait dengan pinjaman tadi. Jadi pinjamannya apa nih ya, kemudian apakah pembelian asetnya sesuai dengan pencairan pinjamannya, nah, itu juga menarik gitu ya. Dan agunan ini salah satu yang harus didisclose di laporan keuangan. Teman-teman udah download laporan keuangan kan ya? Coba dilihat di situ tuh, ya kan? Jadi di Notes to Finance Statement-nya, di calegnya, itu selalu ada tuh, ya. Misalnya, pinjaman nomor sekian, agunannya apa, ya kan? Semua itu ada di state di situ ya. Secara harus di-declare, sama di standarnya seperti itu, harus di-disclose itu. Ya, terkait aset yang menjadi agunan yang menjadi terkait dengan hutang dari perusahaan ya, perlu di-disclose juga untuk menghindari adanya tadi ya, risiko-risiko tadi saya sampaikan kan, agunan itu 2 kali di satu aset dipergunakan sebagai agunan di beberapa pinjaman misalnya, itu tadi dengan di-disclose itu kelihatan tuh ada yang double ya. Dan itu kalau teman-teman mereview itu tetap kejadian juga tuh ya, perusahaan kan pintar juga. Misalnya gini, di sini kan dibilangnya kan, tadi masih ingat nggak total nilai machinery tadi ya, itu berapa di 2003 saldo akhirnya? $1 juta kan ya, $1 juta ya. Jadi sebelumnya kan 540 ribu dolar ya kan, gitu.
dari nilai 1 juta dolar itu, ya kan, itu kan jadi dipilah-pilah tuh, ya kan. Menjadi kalau si perusahaannya pinter, ya dia tidak menyajikan dalam bentuk dolar. Jadi dia menyajikan dalam bentuk misalnya terdapat 10 mesin, atau misalnya kalau bangunan gitu ya kan, dia nggak pakai luas kan, dia pakai terdapat bangunan pabrik, dijadikan bangunan pabrik 1, dijadikan bangunan ini, bangunan pabrik 2, dijadikan bangunan, padahal mungkin bangunannya sama-sama aja. Dan itu yang pernah kami temukan itu ya. Jadi pinter-pinter ini ya, dan akuntan publik harus bisa tuh mengungkapkan hal tersebut. Ya, itu termasuk risiko. Jadi tadi kan sudah bilang ya, risiko terkait notes payable itu ada beberapa. Satu itu agunan, tadi sudah dijelaskan panjang lebar kaitannya. Ya, satu lagi nih, ya terkait dengan kalau notes payable-nya itu ke bank, mungkin nggak ada masalah. Ya, notes payable itu kan tadi yang short term itu kemana? Masih mute semua nih. Kemana tadi? City National. Big City. Nah, Big City, Nasional, bank ya. Bank. Ya kan? Kalau bank itu biasanya udah fix tuh rate-nya. Kalau teman-teman baca kan misalnya Bank A gitu menawarkan kredit milikan rumah sekian persen rate-nya. Mereka mempublish kan? Ya. Jadi kalau kita ngambil atau teman-teman mau ngambil pinjaman apa, jelas di situ tuh. Di bank itu selalu mempublish rate-nya. Ya. Nah, kalau di luar perbankan, ini contohnya Midwestern. Midwestern itu perusahaan apa? Asuransi kan? Ya. Dia mempublish nggak rate-nya? Ada yang mau komen? Ini perusahaan asuransi loh, bukan bank. Ada yang mau komen? Dipublish nggak? Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mempublish rate. Pernah dengar kayak gitu nggak? Kalau perusahaan asuransi biasanya menawarkan asuransi ya kan, nggak menawarkan. Ya kalau meminjam ke saya nih sekian rate-nya, nggak ada tuh, ada cerita. Ya, seperti itu. Artinya apa? Risikonya apa di sini? Ada yang mau komen? Terkait rate suku bunganya? Ini komen? Kalau ke bank kan jelas nih, kalau mau ngambil ini, oh sekian, 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 udah jelas lah. Tapi kalau perusahaan asuransi ini, resikonya apa? Ada yang mau komen? Nggak apa-apa, di sini kan nggak ada yang salah benar ya. Mungkin bunganya berubah-ubah, Pak. Ya, kira-kira bunga, tapi yang lebih pasnya apa kira-kira? Izin Pak. Ya. Utang bunganya tidak bisa tertagih karena customer awalnya tidak tahu interest yang ditawarkan oleh perusahaan asuransinya. Ya, tidak tertagih ya. Ya bisa. Ini nanti kalau kita bicara kasus Jiwasraya kayak gini nih, kayak Mbak Sabrina cerita atau nanti. Tapi yang lebih ini apa kira-kira? Karena tidak ada transparansi terkait dengan suku bunga, simpel aja kan, suku bunganya bisa terlalu rendah atau tinggi. Kita bicara risiko nih ya. Risiko ini akan berpengaruh kepada auditnya nanti. Tinggi berarti, Pak. Tinggi, iya betul. Ya, tinggi itu kan berarti kan perusahaan membayar, si Apple Plaza membayar terlalu besar, walaupun di situ di state 10% ya. Ya seperti itu.
Artinya apa di sini? Kalau kita terkait dengan notes payable kepada pihak di luar perbankan, kita harus melakukan pengujian terkait dengan kewajaran tingkat bunga. Ya. Makanya tadi di audit program itu kan baru sekedar konfirmasi ke kreditur gitu ya kan, segala macam. Tapi kalau dia terkait notes payable-nya itu terkait dengan non perbankan, itu krusial ya untuk dicek sekali lagi terkait suku bunganya wajar atau tidak, ya kan? Karena kalau nggak wajar, ya bisa jadi di situ ada apa? Ada fraud ya, ada ini juga. Karena ini kan di luar perbankan ini, ya. Di luar perbankan, itu satu. Kedua, ini praktek yang sering terjadi juga ya, terutama walaupun sekarang itu ya, sejak 98 dan 2008, 98 itu krismon di Indonesia. Krismon Indonesia itu banyak hancur karena tadi, kalau baca di itu ada tuh, di laporan keuangan itu ada medium term notes, ya kan, kemudian long term notes itu sebenarnya surat utang sebenarnya namanya di Indonesia, surat utang, bukan wesel bayar, surat utang. Surat utang itu sejak krismon itu, karena krismon itu salah satu penyebab kita parah krisisnya karena surat utang tersebut, ya, dan dalam mata uang asing. Di Amerika 2008, ya 2008 paham ya, mungkin kalau baca ya mudah-mudahan teman-teman ikuti informasi juga ya, 2008 itu di Amerika ada krisis moneter kan, krismon Amerika lah, financial crisis di Amerika. Itu penyebabnya sama, surat utang juga, ya. Jadi surat utang yang bertumpuk-tumpuk, ya. Nanti saya akan cerita ya seperti itu. Sehingga sekarang regulasi lebih ketat. Regulasi itu diikuti dengan standar akuntansi yang lebih ketat, standar audit yang lebih ketat. Ya, karena risiko sangat tinggi sekali. Ya, saya ambil contoh gini. Ketika suku bunga terlalu tinggi, kira-kira risikonya apa tuh? Bagi perusahaan, bagi Apple Blossom deh, Apple Blossom dikenain bunga sangat tinggi. Labanya jadi berkurangan ya, satu itu. Di sisi lain, kalau dia, ini kan sebenarnya penentuan suku bunganya kan negosiasi nih antara Apple Blossom dengan Midwestern. Bisa nggak gini misalnya, si pengurusnya dari Apple Blossom, direksinya bilang, udah saya naikinnya 1% deh, tapi 1% itu nanti dikembalikan ke kami gitu. Dan ini terjadi fraudnya di Indonesia banyak, termasuk kasus Jiwasraya sama Asabri. Ya mereka nerbitin surat utang, rate-nya tinggi, tapi uangnya tadi mengalir kemana-mana, mengalir sampai jauh di Tempo tuh. Ya kalau baca beritanya, uangnya mengalir sampai jauh. Itu terjadi. Jadi memang di Indonesia sejak kemarin kasus Asabri sama Jiwasraya ini terkait surat utang ini sangat ini concern sekali. Jadi ada diminta akuntan publik melakukan pengujian yang lebih dalam. Ya. Jadi memang risiko sangat, karena nilainya nggak kecil. Coba tadi kan notes payable-nya itu nilainya $475.000. Asetnya si Apple Blossom berapa? Ada yang masih ingat angka totalnya? 2, sekian juta dolar ya. Tadi siapa tuh yang? Coba dia buka deh. Ada yang tadi. Yang namanya notes payable, utang jangka panjang ternyata gede-gede, jumlahnya besar sekali. Ya. Jadi kalau rate-nya selisih 1% itu pengaruhnya besar sekali, ya, ke laba rugi maupun ke ini. Ya. Terus yang kedua dari aspek perpajakan, di Indonesia itu banyak ya. Saya ambil contoh nih, hampir semua perusahaan konglomerat itu, ya, perusahaan grup itu pasti punya. Saya ambil contoh gini misalnya, sudah pernah dengar transfer pricing? Kalau belajar pajak harusnya ada yang ini menyampaikan nih. Belum? Halo? Pernah dengar? Ada yang pernah baca transfer pricing di pajak? Jadi di pajak itu kan transfer pricing itu gini. Jadi ada perusahaan yang jadi cost center, adanya revenue center, ya. Atau istilahnya gini. Supaya laba saya nggak terlalu tinggi, dikenakan pajak yang tinggi, maka saya harus membagi laba saya ke grup perusahaan yang lain. Ya. Dengan cara apa? Dengan
menambah biaya di saya, menambahkan penghasilan di perusahaan yang lain. Biasanya nanti ada satu perusahaan yang rugi, ya, nanti semua itu ke situ, ya, menjadikan pendapatan di perusahaan tersebut. Ya. Dan ini yang terjadi, ya. Misalnya saya ambil contoh, ini contoh ya, di grup LIPO itu dulu ada asuransi, ya, atau di BCA lah. Di BCA itu ada BCA asuransi BCA, ya. Kemudian ada anak perusahaan lainnya dari grup BCA juga, ya kan, membuat surat utang ke perusahaan asuransi tersebut, ya kan, rate-nya ditinggiin supaya biaya bunganya lebih tinggi, ya kan. Yang menikmati nanti perusahaan asuransi BCA-nya, misalnya asuransi BCA-nya besar, mendapat pendapatan lebih besar, tapi sebenarnya kondisi lagi rugi, jadi nggak kena pajak, ya, karena perusahaan yang rugi nggak kena pajak. Itu banyak terjadi di grup-grup Indonesia. Makanya regulasi terkait dengan pengaturan notes payable ini sangat penting. Makanya kalau teman-teman baca Aaron's, ya, coba teman-teman perhatiin. Terkait pinjaman itu kan ada apa aja? Ada notes payable, apa lagi? Halo. Bonds, atau obligasi, apa lagi? Mortgage, ya. Mortgage atau di kita kredit pemilikan, misalnya kredit pemilikan rumah, apa lagi? Banyak kan? Ya. Tapi yang dibahas secara mendalam oleh Aaron's maupun nanti di Apple Blossom dicontohkan itu terkait dengan notes payable. Karena risikonya sangat tinggi. Kalau obligasi risikonya tinggi nggak? Ada yang mau komen? Obligasi bisa diperdagangkan secara bebas atau harus lewat bursa? Saya bantu deh. Lewat bursa. Nah, lewat bursa. Kalau lewat bursa itu ada third party untuk memastikan ketika dia buat prospektus atau prospektus, ya. Kalau orang mau jualan di bursa itu, emisi pertama itu dia harus membuat prospektus, ya. Harus diaudit segala macam. Jadi memang banyak lebih ketat. Tapi notes payable nggak ada. Kayak tadi tuh. Tinggal Apple Blossom sama Midwestern negosiasi, oke, berapa deal, bunganya berapa, langsung. Midwestern ngasih uang ke Apple Blossom. Cuma dua pihak aja. Nggak ada pihak lainnya, ya. Beda kalau kita menerbitkan obligasi harus lewat bursa, nanti sebelum kita menerbitkan obligasi itu, ya kan, diaudit dulu oleh pihak ketiga, nanti ada verifikasi dari pasar modal, dari kalau di kita Bapepam, OJK di Amerika dari SEC, ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau pinjaman ke bank sudah pasti bagus gitu, ya kan, apa namanya, ada regulasinya kan, regulasi yang mengaturnya. Apalagi di perbankan itu industri yang regulated, sangat diatur, ya. Segala macamnya diatur sama sekali, harus ada agunan segala macam, ya kan. Sementara kalau surat utang atau notes payable atau wesel bayar ini kan ya cuma dua pihak aja. Misalnya saya sama Andreas gitu, saya butuh uang, Andreas ada uang, ya udah saya buatin surat utang aja, ya buat surat utang. Andreas dengan surat utang itu Andreas ngirim ke uang ke saya, seperti itu. Uangnya saya pakai, ya. Bisa ada agunan, bisa nggak ada agunan tuh, ya. Bebas aja. Tapi kalau di perbankan harus ada agunan, nggak bisa kalau nggak ada agunan. Ya. Indonesia sebelum tahun 98 masih bisa tuh pakai personal guarantee, jaminan pribadi. Sekarang udah nggak ada istilah itu lagi. Semua tuh harus pakai agunan. Itu yang menyebabkan kalau teman-teman baca, kenapa sih di Aaron's itu banyak dibahas, lebih banyak terkait notes payable, karena risiko paling tinggi. Tadi saya cerita ada risiko terkait agunan, yang nggak ada agunan lebih berisiko lagi, ya kan? Ada risiko terkait rate-nya, tingkat suku bunganya, karena cuma dua pihak nih, ya kan, tinggal negosiasi, ya kan, oke deh saya bayar lebih tinggi tapi kelebihannya nanti dikembalikan ke saya, ya. Ke saya itu maksudnya direksinya, bukan ke perusahaannya. Itu terjadi, itu yang terjadi di Jiwasraya hari ini sama Asabri, ya. Makanya kemarin kan banyak itu asetnya disita semua tuh, ya. Itu terkait resikonya, jadi itu yang jadi penekanan, ya. Makanya saya notes payable, ya, itu jadi ada agunan terkait rate, ya. Itu mungkin dari saya. Ada lagi tanyakan? Tadi berapa total asetnya ini?
Ada yang buka nggak? Total asetnya Apple Blossom 2003? Total untuk 2003 kalau nggak salah $3.275.000. 3 juta kan? Notes payable-nya $475.000. Ya kan, itu seperberapanya tuh? 3 juta dibagi hampir 5 ya. 1/6-nya kan? 1/6 dari aset itu adalah hutang jangka panjang, ya kan? Berarti nilai signifikan kan? Itu yang menyebabkan risikonya sedikit, itemnya sedikit, tapi risikonya tinggi sekali. Belum lagi kalau misalnya ada risiko lagi yang terakhir itu apa? Default, tidak bisa bayar ya. Tapi itu nanti terkait going concern. Oke, itu dari saya. Ada yang tanyakan? Ya, ini penekanan terkait ini ya, di apa namanya, di kondisi yang sebenarnya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau nanya. Kita break dulu aja deh ya untuk sholat zuhur ya. Sekitar 15 menit ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke, break dulu ya. Oke, tadi saya ada yang kelewat satu resiko lagi ya. Tadi kan saya udah bilang ya, kalau surat utang itu terkait dengan pihak non perbankan ya, itu kan hasil negosiasi antara ya tadi pemberi pinjaman dengan si debiturnya ya. Kira-kira resiko apa lagi tuh? Kalau cuma kesepakatan dua pihak. Fraud bukan? Iya, fraud. Fraudnya apa kira-kira? Betul tuh. Surat utangnya, kalau fraud apa? Surat utangnya? Dimanipulasi. Ya, direkayasa atau bisa fiktif, manipulasi, bisa kan? Ya kan, ini cuma kesepakatan dua belah pihak kok. Ya, kalau obligasi kan dia lewat bursa, gimana mau fraud gitu kan? Ada banyak pihak yang mengawasi. Ini cuma dua pihak aja seperti saya sampaikan tadi kan. Kalau saya nerbitin surat utang gitu ke Mas Andreas sebagai midwesternya gitu, cuma saya Mas Andreas saja tuh, ya, dua belah pihak aja. Jadi resiko terkait fraudnya tinggi di sini. Terus tadi kan terkait agunan, rate, ya, termasuk juga fiktif itu, ya, atau rekayasa tadi ya. Nah, untuk Mas ini gimana? Dia tidak fiktif. Kan ada konfirmasi, Pak. Ya, konfirmasi kalau sudah kolusi antara si kreditur dengan debiturnya selesai kan? Sebagaimana kasus Jiwasraya sama Asabri nih. Kalau teman-teman mau baca. Itu kan kolusi antara si pemberi pinjaman sama si debiturnya. Uangnya bilangnya mau bangun perumahan gitu kan, ternyata perumahannya sendiri itu udah jadi agunan di bank lain ya. Ini kasus Jiwasraya tuh, Asabri. Gimana ininya? Ada yang mau komen? Pastikan itu tidak fiktif. Kalau dia fiktif kan cuma apa? Cuma dokumen aja ya? Uangnya ada nggak?
Dicek aliran kasnya mungkin, Pak. Bagus tadi. Makanya tadi kan ada yang prosedur berapa ya, kelompok 4 tadi ya, yang konfirmasi ke bank itu kan terkait dengan lebih ke aliran uangnya. Ya, jadi kita memastikan bahwa uangnya itu benar-benar datang dari Midwestern, ya, dari rekening Midwestern diterima ke rekeningnya Apple Blossom, ya kan. Kemudian uangnya dimanfaatkan, ya. Kemudian pembayaran bunganya juga benar-benar tuh dikirim antar rekening, dari rekeningnya Apple Blossom dibayarkan kepada rekeningnya Midwestern, ya. Itu. Jadi kalau fiktif kan cuma dokumen doang ya, cuma kontrak aja, tapi kita harus memastikan juga terkait dengan aliran uangnya ya. Seperti itu. Sama kalau di penjualan fiktif ya cuma invoice aja kan, tapi kita harus mastiin barangnya dikirim sama uangnya diterima. Dua hal sama aja sebenarnya. Ya kan? Kalau kita bicara konsep audit atau pemeriksaan sebenarnya memastikan antara formal dan material ketemu. Gitu. Ya, formalnya itu kan kontrak segala macam. Ya, materialnya apa? Uangnya benar-benar ada tuh diterima. Ya, seperti itu. Oke, itu aja sedikit tambahan dari saya. Jadi intinya nih notes payable ini resikonya cukup tinggi dan nilainya besar. Jadi makanya risikonya makin besar. Resikonya tinggi, terus ditambah nilai rata-rata notes payable itu surat utang itu nilainya besar. Nanti tugas pribadinya nanti saya masukin di ini ya. Oh ya, kita pekan depan kan hari Sabtu ya, pindah ke hari Sabtu. Pekan depannya lagi kita kuis ya nanti. Seperti biasa lewat Google Form aja ya. Saya belum bisa setting dari LMS tuh kuis. Beberapa kali nyoba. Gagal terus. Beda kalau di Google Form kan langsung dapat skor segala macam, begitu selesai saya tinggal pindahin ke Excel hasilnya, saya udah punya kertas kerjanya gitu, punya hasilnya. Tapi di LMS belum berhasil. Atau mungkin lebih ribet kayaknya. Itu aja dari saya. Ada tanyakan lagi terkait notes payable ini? Saya, Pak. Ya, siapa? Saya, Veron, Pak. Oh, Veron, ya. Misal kalau misalnya perusahaan itu udah berutang jangka panjang gitu ya Pak. Terus misalnya di perusahaannya bangkrut, terus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang jangka pendek, misalnya kegiatan operasional, kayak misalnya bayar gaji atau mungkin sampai parahnya itu bayar dividen. Nah itu tuh langkah selanjutnya biasa yang dilakukan oleh auditor itu gimana ya Pak? Apakah kasus ini harus dicatat dalam KKA atau di dalam catatan lain, atau gimana langkah selanjutnya dari auditor ya Pak? Terima kasih. Satu ya, kita harus ini dulu. Ini menarik nih ya. Jadi itu harus di-disclose. Ya, ini minimal ya. Minimal itu harus di-disclose di calegnya. Ya, Mas Veron ya. Ya. Karena gini, ini kan sebenarnya misalnya gini tadi itu Midwestern kan ngasih pinjaman ya. Itu kan kalau kita lihat tadi ya, dia pinjaman itu harusnya dipergunakan untuk beli mesin. Ternyata nggak dipakai beli mesin. Ya, ternyata dipakai bisa untuk bayar gaji, kayak Garuda hari ini nih. Kalau Garuda hari ini tuh dia minjem uang bilangnya untuk modal kerja, tapi dipakai untuk bayar gaji pilot, gaji semuanya tuh. Karena saya ada teman di dalam ya cerita itu udah ngawur semua. Dan itu kalau itu terjadi ya itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Itu minimal di-disclose ya. Di-disclose di catatan laporan keuangan bahwa pinjaman kan ini muncul tuh di laporan. Coba teman-teman nanti buka laporan keuangan ya. Itu pasti di catatan laporan tuh ada tuh. Misalnya pinjaman ini muncul semua tuh ya. Kalau akuntan publiknya bagus, dia akan mendetailkan semua pinjaman yang besar-besar. Pinjaman ke bank, apa agunannya apa, ya kan, dipergunakan untuk apa tuh ada muncul semua di situ ya. Nah, misalnya tidak dipergunakan tidak sesuai ya tadi, dia minimal di-disclose ya, di-disclose muncul. Yang kedua, misalnya berpengaruh kepada going concern perusahaan, itu apa kira-kira Mas Veron? Udah ngomong going concern kan ini udah apa nih? Berpengaruh kemana? Kalau udah ngomong going concern, itu pengaruhnya kemana? Selain disclose. Ada yang mau komen? Ke opini, ya kan? Masih ingat kan ini?
Ini ngulang-ngulang lagi, terus saya jelasin lagi satu persatu opini kan. Jadi apa namanya? Terus tapi sebenarnya gini, kalau si auditor harus mendalami juga ya, mendalami kenapa misalnya dipergunakan untuk ini ya, bisa jadi ada kalau di situ ternyata ada fraud juga ya harus diungkap di ini lagi, dilakukan koreksi itu nanti. Ya, seperti itu. Gitu Mas Veron. Ya. Dan ini banyak hari-hari ini di pandemi itu, ya coba saya nggak tahu ya berapa laporan keuangan itu kemarin kita analisis ya. Yang jelas tuh kayak berapa Garuda yang atau Steel yang mau kolaps ini nih rata-rata di BUMN ya. Itu tuh pinjam sudah peruntukannya semua tuh. Bilangnya mau bangun pabrik tapi dipakai yang lain ya. Itu harusnya akuntan publik di laporan ininya. Di laporan itu harus di-disclose itu. Kalau nggak di-disclose itu pengaruh ke opini, itu aja. Minimal ya. Supaya tidak ada fraud. Kalau ada fraud beda lagi ceritanya. Gimana Mas Veron? Kira-kira itu? Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi tanyakan? Satu lagi istilah wesel bayar tuh nggak akan teman-teman temui di laporan keuangan ya. Itu istilah. Kalau zaman dulu saya ada nggak tahu sekarang udah nggak ada lagi ya. Ada perjanjian hitung dagang. Kemudian di angkatan saya pembukuan hilang tuh. Itu masih ada tuh istilah wesel bayar. Istilah dari Belanda ya, wesel. Kalau di teman-teman kan udah belajar ada notes ya, notes payable, seperti itu, notes receivable. Oke, ada lagi? Mas Andreas sudah kirim itu ya? Capturean? Oh, ini Pak, saya mau kirim Pak. Tolong dikirim ya. Coba saya cek absensinya udah ini semua. Presensi udah lengkap ya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kan kita ada utang. Ya, satu pertemuan tuh. Ya. Kayaknya minggu depan nggak mungkin ya, Mas Andreas ya. Kayaknya Selasa kan libur. Saya tuh kok nyari waktu di hari kerja, saya ngeri gini. Saya udah agendakan kayak Selasa kemarin gitu. Ya. Atau mendadak ada ini. Kalau Selasa tuh kan saya udah ada izin ya untuk ngajar ya. Walaupun kemarin tuh karena ada yang mendadak ya penting harus di ini ya. Diundur. Boleh mungkin minggu depannya lagi. Kita mungkin sepekan 2 pertemuan hari Selasa sama hari Sabtu. Kan kita masih ada 3 pekan lagi ya sebelum UAS ya. Iya Pak. Jadi mungkin dalam 3 pekan depan nggak mungkin, pekan berikutnya lagi kita agendakan Selasa sama Sabtu ya. Mungkin di ini. Pekan berikutnya, pekan terakhir saya upayakan kita sekali pertemuan aja. Ya. Dan di pekan yang 2 pertemuan itu mungkin di hari Selasa kita kuis. Itu ya. Baik Pak. Udah dikirim screenshot-nya? Sudah saya kirim Pak. Ini sehat semua, teman-teman? Ada yang aman kan semua ya? Nggak ada yang kena COVID? Kalau muda-muda sih. Kalau kemarin ada sih Pak yang di data. Tapi kayaknya udah ada beberapa yang sudah sembuh. Di kelas ini nggak ada? Ada Pak. Ada? Sopo? Pas itu 5 anak Pak. Oh 5 ya. Tapi udah ini lagi ya, tanpa gejala ya? Ada yang ada gejala juga sih. Memang kalau yang belum divaksin agak ini juga tuh. Ya mudah-mudahan tetap ini ya. Tapi ya susah juga ya. Virusnya tuh cepet banget.
Jam di portal ngawur nih. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada, kita akhiri aja ya. Terima kasih dari kelompok 1 sama 4 ya untuk presentasinya. Pekan depan berarti kita mulai dari awal lagi, 2-2 lagi. Nanti tolong ini Mas Andreas, halo. Kan tadi ada yang presentasi di audit program, ada yang di schedule ya. Nanti kalau pekan depannya, kalau misalnya saya minta di audit program lagi, diganti aja, ditukar. Jadi kalau yang di tahap awal yang kemarin itu selesai semua kan, 1 sampai 6 sudah selesai semua. Kalau misalnya tadi kelompok 1 tuh apa tuh? Schedule ya? Berarti nanti di pertemuan berikutnya audit program gitu ya. Kalau Mas Andreas yang ngatur lah nanti. Ya, kalau misalnya saya tunjuk, Pak kelompok ini misalnya kelompok 1 saya tunjuk lagi untuk schedule, Mas Andreas kasih tahu aja, jangan Pak, ini udah kemarin udah ini, gitu aja. Ya. Baik Pak. Oke, makasih semuanya ya. Jaga kesehatan ya, tetap ya.